Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakatul Lutfia dari PGMI semester 4 Stit Al-Muslimun Tlogo Blitar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem fonologi dalam bahasa Indonesia. Secara etimologi, kata fonologi berasal dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Dengan demikian, fonologi adalah sistem bunyi dalam bahasa Indonesia atau ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Nah, fonologi itu dibagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik itu ilmu bahasa yang membahas tentang bunyi-bunyi yang dipakai dalam tutur dan bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat ucap. Sedangkan fonemik adalah ilmu yang membahas bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna. Selanjutnya, fonem-fonem dalam bahasa Indonesia. Fonem merupakan satuan bunyi bahasa yang terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan ini memiliki fungsi untuk membedakan makna. Dalam bahasa Indonesia, secara resmi terdapat 32 buah bunyi fonem yang terdiri dari 6 fonem vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. Sedangkan fonem diftong dan fonem konsonan yaitu P, B, M, W, F, V, T, D, N, C, J, K, G, dan H. Selanjutnya, cara membedakan dan mengucapkan fonem bahasa Indonesia. Secara umum, bunyi dibedakan atas vokal, konsonan, dan semivokal. Yang pertama, vokal. Bunyi vokal dibedakan berdasarkan posisi tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, struktur, dan bentuk bibir. Dengan demikian, bunyi vokal tidak dibedakan berdasarkan posisi artikulatornya, karena pada bunyi vokal tidak terdapat artikulasi. Artikulasi itu apa sih? Artikulasi itu adalah bagian alat ucap yang dapat bergerak. Selanjutnya, konsonan. Konsonan dapat dibedakan menurut yang pertama, cara hambat, cara artikulasi, atau cara pengucapannya. Yang kedua, hubungan posisi onal antara penghambat atau hubungan antara artikulator pasif dengan bergerak tidaknya pita suara. Yang ketiga, yaitu tempat hambatan atau tempat artikulasi. Yang ketiga, yaitu semivokal. Bunyi semivokal termasuk ke dalam konsonan. Hubungan antar penghambat dalam melafalkan semivokal disebut renggang lebar atau renggang terbentang. Berdasarkan hambatannya, ada dua jenis semivokal. Yang pertama, semivokal bilabial. Semivokal ini terjadi jika artikulator aktifnya bibir bawah dan artikulator pasif bibir atas. Bunyi yang dihasilkan adalah bunyi W. Yang kedua yaitu semivokal mediopalatal.
Semivokal ini terjadi jika artikulator atau aktifnya lidah dan artikulator atas pasif atau langit-langit keras. Bunyi yang dihasilkan yaitu Y. Selanjutnya, cara mengucapkan atau melafalkan bunyi dalam bahasa Indonesia dapat dituliskan dengan lambang fonetis atau bunyi. Contohnya, hurufnya A, pelafalannya juga A. Contoh katanya air, A-I-R. Lambang fonetisnya air. Yang kedua yaitu au. Hurufnya A sama U, pelafalannya au, pakai W, au. Contoh katanya kalau. Lambang fonetisnya K, L, A, W. Dibaca kalau. Selanjutnya I. Hurufnya A dan I. Pelafalannya A, Y, A dan Y. Contoh katanya intai, intai. Terus lambang fonetisnya I, N, T, A, dan Y. Yang selanjutnya OI. Hurufnya O dan I. Pelafalannya O dan Y, oi. Contoh katanya amboy, A, M, B, O, Y. Sedangkan lambang fonetisnya amboy, A, M, B, O, dan Y. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.